Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Adelitaman, kelas Sosiologi C semester 6, jurusan Sosiologi, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Artikel Membangun Budaya Melahirkan Generasi Anti Korupsi. Indonesia akhir tahun 2020 jumlah penduduknya sudah melebihi 270,2 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, Indonesia termasuk ke dalam negara dengan populasi terbesar di dunia. Meskipun dengan jumlah penduduk 270,2 juta jiwa, tingkat kebersihan dari korupsinya terbilang masih rendah. Menurut laporan terbaru dari TI yang menyebut bahwa ranking Indonesia masih menempati posisi bawah untuk negara terbersih dari korupsi. Indonesia berada di peringkat 102. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tantangan bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi masih terus berlanjut. Saat ini sadar atau tidak sadar, korupsi sudah merasuk ke segala sendi-sendi kehidupan bangsa kita. Perilaku dan tabiat ini sangat susah untuk ditanggulangi. Perlu upaya luar biasa juga untuk menghilangkannya dari bumi Indonesia. Pada masyarakat sendiri, saya melihat bahwa masih banyak yang terkungkung budaya koruptif. Lihat saja di sekitar kita betapa maraknya fenomena yang mencerminkan perilaku tersebut. Di jalan kita bisa melihat maraknya pelanggaran lalu lintas, mulai dari mengebus saat lampu traffic light menyala merah, tidak memakai helm, menggunakan jalur busway, dan sebagainya. Pada dunia kerja, kita juga banyak menemukan pegawai atau karyawan yang korup terhadap waktu, laporan, dan bahkan materi. Secara praktis, untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, kita harus melawan dengan kebiasaan baik. Dan itu harus dimulai dari dalam diri kita masing-masing, agar kelak ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita bisa menanamkan budaya anti korupsi kepada bawahan kita. Yang perlu dilakukan adalah niat atau kesungguhan. Lakukan hal itu berulang-ulang setiap hari sehingga menjadi suatu kebiasaan. Seperti pesan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, menurut Anies, korupsi merajalela bukan karena penjahatnya yang banyak, tetapi karena diamnya orang baik. Secara langsung, pernyataan tersebut memaksa dan menggerakkan siapapun yang memahami tentang pentingnya nilai integritas untuk mau bersama-sama memerangi segala bentuk perilaku korupsi di sekitarnya. Jika seorang anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan budaya korup, maka mustahil anak tersebut memiliki integritas tinggi. Artinya, karakter atau sifat seseorang yang baik akan berubah atau kalah oleh pengaruh kelompok atau komunitas di sekitarnya yang terdiri atas orang yang tidak baik. Terkait dengan adanya pelantikan yang akan diadakan di waktu mendatang, ada harapan agar para pemimpin dapat menanamkan budaya anti korupsi di wilayah Nusa Tenggara Timur, dimulai dari keluarga agar ketika berada di lingkungan pekerjaan, kita mulai terbiasakan akan budaya anti korupsi. Semua ini dapat kita tanamkan dan dimulai dari lingkungan keluarga. Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenyam pendidikan dan fondasi awal dalam pembentukan karakter anak. Ibarat sebuah rumah, bangunan yang pertama kali dibuat adalah fondasi rumah. Fondasi yang kuat akan membuat rumah tidak mudah roboh meski diterjang angin kencang. Di rumah juga merupakan penanaman ideologi seseorang terbentuk pertama kali. Oleh karena itu, keluarga menjadi alat yang sangat efektif dan sangat fundamental dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di Indonesia. Bila melihat fakta dunia pekerjaan sekarang, rasanya masih jauh api dari panggangnya untuk menjadikan budaya anti korupsi menjadi prioritas utama dalam pembentukan karakter. Masih banyak pejabat yang bekerja dengan cara konvensional dan hanya berorientasi pada nilai-nilai angka dan meninggalkan makna, termasuk di dalamnya budaya kolonial yang masih ditemukan, yaitu budaya korupsi. Bulan November kemarin, rakyat Indonesia dengan bangga merayakan Hari Pahlawan. Kita bisa merefleksikan diri tentang perjuangan para patriot bangsa untuk mengusir para penjajah. Mereka rela berkorban nyawa demi menegakkan panji-panji kemerdekaan di tanah Indonesia. Sudah tidak terhitung berapa jumlah korban jiwa yang jatuh dari pihak Indonesia. Maka tidak heran sebagian pahlawan nasional merupakan mereka yang berani mengangkat senjata untuk menantang penjajah, dan rata-rata pahlawan nasional Indonesia berasal dari kalangan militer. Pahlawan versi modern adalah mereka yang berani untuk mengatakan tidak pada korupsi. Itu yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Budaya anti korupsi di Indonesia memang masih rendah. Kita harus mengakui hal tersebut.
Peningkatan peringkat posisi Indonesia dari tahun 1999 sampai 2021 tidak menjadi jaminan. Secara umum, masyarakat kita belum sepenuhnya melakukan pola asuh anti korupsi di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja. Tercermin dari perilaku para orang tua di rumah, guru di sekolah, serta teman-teman sebaya di lingkungan pekerjaan. Perbaikan terhadap situasi ini harus kontinu dan sinergis antara semua stakeholder seperti pemerintah, lembaga-lembaga yang terkait seperti masyarakat sekitar. Orang tua selaku peletak fondasi karakter anak harus menanamkan pola asuh anti korupsi, dan pihak sekolah yang merupakan rumah kedua harus mengimplementasikan kurikulum-kurikulum yang sudah memberikan ruang untuk mengajarkan anti korupsi dengan benar dan tepat sasaran. Mengacu pada tujuan dan target pendidikan anti korupsi, maka pembelajaran anti korupsi hendaklah didesain secara moderat dan tidak indoktrinatif. Pembelajaran yang dialami peserta merupakan pembelajaran yang memberi makna bahwa mereka merupakan pihak atau warga negara yang turut serta memikirkan masa depan bangsa dan negara ini ke depan, terutama dalam upaya memberantas korupsi sampai ke akarnya dari muka bumi Indonesia. Hanya dengan menempatkan khalayak pada posisi inilah pendidikan anti korupsi akan mempunyai makna penting bagi mereka. Jika tidak, mereka akan cenderung beranggapan bahwa pendidikan anti korupsi hanyalah urusan politik semata, sebab mereka bukanlah orang-orang yang melakukan korupsi dan belum tentu juga akan berbuat korup di masa depan. Dunia pendidikan kita di lapangan kadang hanya mengejar angka-angka tanpa melihat nilai-nilai karakternya. Kita sepakat bahwa orang Indonesia tidak kalah pintar dengan bangsa lainnya, tapi yang membedakan bangsa lain punya karakter yang kuat sehingga negara mereka maju. Oleh karenanya, untuk melahirkan generasi anti korupsi dibutuhkan budaya baru, yakni budaya anti korupsi. Dan agar budaya tersebut bisa berjalan dengan efektif, diperlukan peran bersama dari unsur-unsur budaya. Di antaranya sistem norma sosial, organisasi ekonomi, peran keluarga dan lembaga pendidikan, serta organisasi publik. Akhirnya hal yang sederhana yang perlu kita lakukan bersama adalah mulailah aktivitas dengan membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jika itu yang selalu dilakukan, kita perlu bisa berharap kelak anak, cucu, atau generasi bangsa kita bisa terbebas dari belenggu korupsi. Sekian pemaparan materi saya kali ini. Terima kasih.